Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan ta'adilu jami'i salawati ahli mahabbatik wa sallim ala Sayyidina Muhammad salaman ya'adilu salamahum amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim innal ladzina qalu Rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhawfu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam almar'u ma'a man ahbabta arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Alhamdulillah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat keluarga Pak Haji Jamroni, Bapak Haji juga semuanya, makasih banyak mau nerima kebenaran saya badalin Kiai Abu, karena kebenaran kalau dapat jatah ngisi taklim itu sering deket pesantren beliau. Jadi kadang kalau lapar numpang makan di pesantren beliau Pak Haji. Juga Bapak, mungkin Bapak RW, Bapak RT, ulama, Pak Yai, Ustadz yang hadir di sini, Ustazah, kula nuwun, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, saya belum kenal satu-satu. Mudah-mudahan jenengan semua dikasih sehat sama Allah, hajat-hajatnya dikabul, semuanya keluarganya barokah sak keturunan-keturunannya. Jadi sebelumnya terima kasih banyak nih Pak Haji. Bapak Ibu sehat ini semuanya. Ibu Bapak mohon maaf mungkin saya nggak bahasa Jawa, nggak apa-apa Pak. Pernah ikut ngaji juga di Jawa Timur walaupun tapi kurang lama jadinya bahasa Jawanya kurang lancar. Cuma sekitar 12 tahunan nih, cuma balik lagi karena dapat jatahnya dari Departemen Agama ke beberapa negara sebelah, jadinya malah lupa bahasa Jawanya nggak banyak. Banyaknya di Malaysia, terus ngisinya di Banten sama di Betawi, jadinya Jawanya lupa Bang. Kulon munje. Ini Masya Allah. Maaf ya Bu, bahasa Indonesia nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Biar mungkin hari ini jadi orang Jakarta sebentar. Iya, kebenaran sama beliau nih suruh yang menyangkut tentang hari santri sama barokahnya ulama. Masya Allah, pondok berkah, tempat berkah. Ya kata Pak Yai itu tanah kalau berkah mesti banyak Allah kirim orang-orang baik itu duduk di situ. Ulama-ulama udah banyak datang, gus-gus udah banyak datang, orang-orang fikirman udah banyak datang. Insya Allah tempat ini barokah. Amin. Coba jamaah ibu-ibu ini Ustadz sebaiknya di atas apa duduk di bawah? Ibu-ibu minta di atas apa di bawah? Di atas Ustadz. Jamit Pak Haji. Permintaan jamaah.
Unun ya Pak. Wait. Waduh ini gak apa-apa Pak, ini ketinggian ya. Masya Allah. Bu, saya mah cerita-cerita aja dah. Kalau yang ceramah mah Pak Yai aja yang sering kesini. Paling saya cerita-cerita tentang banyak orang-orang ini yang udah diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata almarhum Pak Yai saya tuh, seumpama Imam Bukhari ibunya bisa hidup lagi dari kuburannya, itu mungkin ibunya Imam Bukhari itu di sini cerita ke ibu-ibu sama ke bapak-bapak, cerita istimewanya beliau itu dikasih tempat yang hebat sama Allah, dikubur. Gara-gara apa? Gara-gara duitnya, hartanya habis buat anaknya ngaji. Jadi Imam Bukhari ini, beliau itu abahnya itu punya emas 1 karung. Emas 1 karung Pak. Sekarang 1 gram 2.200.000 ya Pak. 1 dinar itu sekarang udah kena 11.300.000-an. Lah 1 karung itu berapa ratus dinar itu. Mungkin harganya 1 karung sekarang bisa 80 miliaran kali. Itu sama beliau dihabisin buat anaknya ngaji. Sampai-sampai waktu pas beliau mau berangkat ngaji tuh Imam Bukhari amit nih Pak, pernah sama Allah tuh penglihatannya diambil. Beliau tuh nggak bisa lihat. Ibunya itu Bu, Imam Bukhari, ibunya itu sampai tiap malam tuh nangisin, megangin matanya Imam Bukhari kalau doa, ya Allah, biar yang buta itu saya aja, anak saya jangan, anak saya jangan. Nangis beliau. Sampai akhirnya Imam Bukhari ini sama Allah dikasih sembuh. Lah itu sampai ibunya sepuh, Imam Bukhari itu kalau ngaji dari Pak Yai yang ini habis ilmunya, pindah lagi ke Pak Yai yang ini. Pak Yai yang ini habis ilmunya, pindah lagi ke Pak Yai yang ini. Zaman Imam Bukhari nggak kayak sekarang Pak, saya mah enak sama Pak Haji udah beliin tiket naik bis AC, dapat makan, hujan nggak kehujanan, malam banyak lampu, jalanannya udah enak, di tol tinggal jalan-jalan. Beliau itu lewat gurun pasir ratusan kilometer pindah ngaji, nggak ada lampu, gendong ibunya yang udah sepuh, kedinginan, gelap, nggak ada lampu. Hamid Pak. Kira-kira di sini nih ada yang pernah ngaji bawa ibunya ngegendong belum? Ya kan kalau ratusan kilo mungkin dari sini ke Jogja atau dari sini ke Cirebon, nggak ada rumah Pak, gelap, terus padang pasir, terus kadang lewat hutan. Kita aja yang hutannya hutan jati ya Pak, itu kan berarti kalau jati ada yang nanam mungkin ratusan tahun yang lalu. Lah beliau mau hutannya hutan beneran, nggak ada yang nanam, nggak ada lampu. Masya Allah. Makanya nggak ada ulama yang nggak kenal Imam Bukhari. Belum disebut ulama kalau belum ngaji kitabnya Imam Bukhari. Sampai pembenci-pembenci orang soleh aja, pembenci-pembenci ulama yang Masya Allah makbulnya di sisi Allah, itu sampai nggak berani bahkan apa-apa tuh Imam Bukhari bilang enggak,
Imam Bukhari bilang enggak. Padahal mereka itu pembenci agama. Saking barokahnya pengorbanan ibunya Imam Bukhari. Imam Bukhari nggak punya pesantren, Pak. Pesantrennya nggak ada. Imam Syafi'i, Masya Allah, nggak ada pesantren sampai hari ini. Apalagi Imam Ghazali, makamnya aja nggak ada yang ngurus beliau. Tapi bukan ulama kalau belum pernah ngaji kitab beliau. Ini namanya ilmunya barokah. Ada cerita tentang santri juga. Ini ceritanya diceritain dari Mbah Husain Ilyas. Ada yang kenal mungkin Pak Mbah Husain Ilyas Mojokerto? Pernah dengar kan Pak? Alhamdulillah beliau masih ada. Mudah-mudahan kita bisa soal beliau. Umurnya udah sepuh banget. Hampir setiap presiden ganti Pak Haji mesti soal ke beliau. Kebenaran Mbah Husain Ilyas sering ngaji sama Ndresmo, sama kakek-kakeknya Pak Yai Temburu. Ndresmo kan cucu-cucunya Sunan Ampel. Nah, beliau ini sering ngaji sana. Nah, dari beliau itu ada cerita. Jadi ada cerita, ini cerita masalah tirakatnya orang soleh. Tirakatnya orang soleh. Jadi ada seorang ulama besar namanya Mbah Yai Muhammad bin Ahmad. Kalau beliau ini lebih kaya lagi karena beliau punya berpeti-peti berlian. Yang berlian satu aja udah bisa beli tanah dari ujung ke ujung. Ini berpeti-peti berlian. Lah berpeti-peti berlian ini setiap harinya disedekahin sampai beliau miskin. Tapi sampai beliau miskin, Pak Yai ini sama Allah belum dikasih keturunan. Berdua aja sama istrinya ibadah. Lah pas miskin melarat, malah istrinya hamil. Malah istrinya hamil, malah pas udah nggak punya duit sih Pak. Udah tunggal rumah Pak. Kebun pun habis juga. Kira-kira di sini ada yang punya berlian berpeti-peti sodakoh tiap hari sampai habis ya Pak. Masya Allah. Ya mudah-mudahan habis ini ada. Yang itu habis disedekahin, beliau sampai ngobrol sama istrinya sambil ketawa-tawa gitu. Neng, kita waktu kaya sama Allah belum dikasih keturunan ya. Ini malah saya umurnya udah sore. Kayaknya bentar lagi juga saya paling dijemput sama Allah. Lah kamu malah hamil. Ya udah, aku titip nanti kalau lahir sehat, anaknya kasih nama Ahmad. Tapi kalau perempuan ya terserah kamu lah, siapa aja katanya gitu. Nah, terus aku tuh duit udah nggak ada. Nanti dia ini pondokin, cariin guru yang fokusnya pokoknya ke Allah ya, gitu. Cuma nanti kalau pas bekalnya habis, jangan nuntut siapa-siapa. Apalagi datengin ke pesantren-pesantren, masjid-masjid orang-orang yang pernah saya sedekah ke mereka. Gak usah. Dah, nanti kalau misalnya dia habis bekalnya, pokoknya cariin guru yang keren, minta nasihat aja sama kiainya, katanya gitu. Singkat lama nggak bertanya, beliau ini meninggal. Lepas meninggal, anaknya ini udah mulai mau masuk pesantren. Adalah sisa sedikit rezeki. Cuma pas di pesantren ini lama, Masya Allah, memang Pak Yai hebat. Pak Yai yang mustajab, indah loh. Memang jadi kiai itu bukan diangkat warga, memang beneran kiai diangkat Allah. Kata Pak Yainya, kalau bekalnya habis, yang penting jangan maksiat. Dah, keliling aja cari ahli hikmah.
Al-hikmah ini maksudnya di sini dalam kitab itu kata beliau Nabi Khidir. Lah kalau kata Pak Yai saya Kiai Ziran almarhum, Nabi Khidir itu ya gak usah dicari. Kenapa? Ya belum pangkatnya. Nanti kalau udah pangkatnya gak usah nyari, ketemu sendiri. Kayak kita kan masih rakyat jelata, masih RW, RT, kecamatan, lurah, bupati. Nanti ya kalau menteri ya udah pasti dipanggil ke istana sendiri, ikut rapat juga. Tapi kalau belum menteri, mau duduk di kantor menteri juga suruh pulang. Lah bukan pangkatnya menteri, nggak ada urusannya. Ngapain masuk ke istana? Oh, nggak ada yang mau dilaporin. Jadi nanti kalau pangkat kamu tuh udah tinggi, mesti ya ketemu juga, kata Pak Yai saya. Nah akhirnya beliau itu nyari Nabi Khidir keliling. Lah pas beliau keliling ini mau masuk ke daerah-daerah hutan, ternyata ketemu sama Mbah Yai Abdullah. Tapi beliau pas singgah istirahat kecapean, ditanya dari mana nak? Dari pesantren suruh Pak Yai suruh cari Nabi Khidir. Oh masya Allah. Nak, nama saya Abdullah. Nanti kalau ketemu sama beliau titip salam. Saya ini belasan tahun bikin musola. Duit saya ini udah habis. Temboknya udah tinggi tapi nggak kelar-kelar. Padahal saya punya duit juga. Cuma setiap punya duit habis, ya musola saya nggak kelar-kelar. Habis lagi musola saya nggak kelar-kelar juga. Pokoknya nanti nitip sama Nabi Khidir ya, nitip salam ini kenapa kok musola saya ini nggak kelar-kelar. Jadi Mbah Yai, beliau jalan sampai di atas gunung. Beliau itu ketemu mbah perempuan namanya Mbah Maimunah. Beliau numpang di sana istirahat. Kata Mbah Maimunah, ngapain nak? Mbah, disuruh sama Pak Yai suruh cari Nabi Khidir kalau mau jadi orang baik, katanya. Oh ya udah, nanti kalau ketemu Mbah juga nitip salam ya. Ini Mbah hari ini umurnya 1500 tahun. Mbah udah bosen ngelihat dunia ya gitu-gitu aja. Mbah ini pengennya mati gitu loh. Cuma sama Allah nggak dicabut-cabut. Pokoknya tolong tanyain sama Nabi Khidir, ini gimana caranya biar mati tapi nggak dosa. Nah, kan kalau bunuh diri dosa, Mbah nggak masuk surga. Tapi Mbah pengen mati, udah 1500 tahun, udah ganti berapa kali pimpinan negeri ini tuh Mbah tahu, katanya. Titip ya nak, Mbah, katanya. Akhirnya beliau jalan naik. Naik ke atas sih ketemu sama kuda. Di padang mahsyar atas gunung itu ada kuda 3 ekor. Kudanya itu warna hitam, warna putih, warna coklat. Itu tapi pada borokan nggak sembuh-sembuh. Akhirnya kudanya ini masya Allah dilalahnya ya, namanya orang-orang dekat sama Allah mah ngobrol sama pohon biasa, ngobrol sama hewan juga biasa. Barokahnya kalau zaman dulu Nabi Sulaiman aja yang bisa ngomong sama hewan. Kalau umatnya Rasulullah ini masya Allah, umatnya aja sama Allah itu bisa ngobrol sama hewan. Titip tolong tanyain ya, katanya. Ini di sini nih padang rumput banyak sehat-sehat, tapi kita punya luka nggak sembuh-sembuh, ini lukanya di punggung. Nanti kalau ketemu Nabi Khidir tolong tanyain. Ya, katanya. Akhirnya beliau jalan, pas turun gunung ternyata ketemu beliau dekat pantai. Nabi Khidir itu kan nama asli beliau itu Sayyidina Balya bin Sayyidina Malkan. Lakopnya Nabi Khidir, kunyahnya Nabi Khidir. Sebutannya Abul Abbas lakopnya. Yang di dalam beberapa kitab tasawuf itu kalau hafal nama beliau itu insya Allah masuk surga. Beliau itu namanya Sayyidina Balya bin Malkan, lakopnya Abul Abbas, kunyahnya Nabiullah Khidir. Kenapa disebut Khidir? Khidir artinya tuh bahasa Arab artinya hijau. Jadi beliau tuh kalau duduk mesti ada rumput, ada bunga tumbuh. Nah beliau itu memang jaga lautan, makanya seringnya di pantai. Nabi Musa juga ketemu beliau di pantai karena memang beliau tuh jaga laut.
jaga lautan. Lautan itu Masya Allah, ntar cerita alam selanjutnya banyak. Jadi pas beliau ketemu, beliau nyampe, oh kamu Ahmad ya, anak Muhammad. Langsung tahu, oh, ini Nabi Khidir. Alhamdulillah saya ketemu. Berarti pangkat saya sudah boleh ketemu Nabi Khidir. Beliau juga senang itu, Masya Allah. Nabi punten apa katanya. Ini saya ada titipan 3 pertanyaan. Cuma ada tambahan 1 itu dari Pak Yai saya sama ibu saya katanya. Katanya kalau mau jadi orang dekat sama Allah itu apa? Kata beliau, mau semales apa, mau amalannya juga nggak hebat-hebat, yang penting majan maksiat. Dah itu aja. Terus kan yang 3 tadi ada titipan pertanyaan ya. Nah anak santri tadi ini belum nyampein pertanyaannya udah dijawab semua sama Nabi Khidir. Nabi Khidir nyambungnya ke Allah, langsung dikasih tahu. Itu kuda yang 3 itu sombong-sombong itu dia. Jadi mereka ini bertiga sepakat sampai mati nggak mau punggungnya dinaikin makhluk manusia katanya. Bilang sama mereka bertiga kalau mau sembuh, mau sehat, mau gemuk, kan kurus bertahun-tahun, itu punggungnya sedekahin biar dinaikin sama orang-orang yang manusia yang nyampein agama keliling dunia. Nanti kalau dia mau nanti sembuh itu lukanya katanya gitu. Terus yang kedua, Mbah Yai Abdullah itu bikin musola nggak kelar-kelar udah bertahun-tahun. Mbah Yai Abdullah itu punya anak-anaknya cantiknya minta ampun. Hafizoh juga, alimah juga. Tapi siapa aja datang ngelamar itu ditolak. Ada yang bawa emas karung, ada yang bawa tanah dari ujung ke ujung, semuanya ditolak. Bilang sama Mbah Abdullah, kalau mau kelar musolanya, anaknya nikahin kasih orang ikhlasin. Terus Mbah Maimunah itu bilang, Mbah Maimunah itu duduk di atas peti, di bawah paha beliau itu ada peti besar 2, isinya tuh berlian semua. Tuh kata Allah kalau disedekahin 2 peti itu, beliau langsung dicabut nyawanya hari itu juga. Bilangin ya, iya, langsung salaman sama Nabi Khidir, turun lagi. Pas ketemu kuda bilangnya gitu, kuda katanya kalau mau sembuh kamu harus mau dinaikin manusia. Langsung kudanya berebutan. Ya udah kalau gitu kamu naik saja katanya gitu. Kata yang satu, nggak bisa, saya dulu yang sembuh katanya. Nggak bisa. Akhirnya mereka bertiga itu sepakat, pokoknya gantian. Setiap berapa kilo nanti beliau naik. Dimulai yang putih dulu, coklat baru hitam, putih coklat baru hitam katanya. Lah itu habisnya naikin beliau jalan berapa kilo langsung sembuh lukanya semua. Terus beliau ketemu sama Mbah Maimunah, kata Mbah Maimunah, oh Nabi Khidir nyuruh gitu. Yus, ini 1500 tahun nggak ada yang tahu tempat saya. Dan orang ratusan tahun yang lewat sini baru kamu doang. Udah kayaknya nggak bakalan ada yang lewat lagi. Jadi peti angkut aja buat kamu lah. Yang penting saya pokoknya pengen ketemu Allah, pengen mati hari ini. Lah beneran beliau bawa kuda 2-0. Jadi beliau naik kuda yang warna putih, kuda yang coklat sama yang hitam, bawa 2 peti berlian punya Mbah Maimunah. Turun lagi ke bawah, ketemu sama Mbah Yai Abdullah. Kata Mbah Yai Abdullah, oh gitu kata Nabi Khidir gitu. Iya, ini udah berapa belas tahun juga nggak ada yang lewat sini. Udah, yang lain juga belum tentu ketemu Nabi Khidir. Kalau kamu ketemu berarti pangkat kamu udah tinggi. Ya udahlah, nggak usah pakai mahar. Pokoknya saya nikahin anak kamu sekarang, halal buat kamu pokoknya. Langsung angkat nikah. Pak Yai, tapi saya nggak punya apa-apa. Demi Allah, saya cuma punya 2 peti dikasih Mbak Maimunah. Ini maharnya 1 peti buat jenengan berlian, 1 peti gede gitu. Masya Allah. Ya udah saya terima. Langsung bikin musola jadi. Kuda yang kosong kata Mbah Yai Abdullah, udah bawa anak saya situ. Akhirnya yang coklat bawa anaknya Mbah Yai Abdullah, yang hitam bawa peti berlian, turun ke bawah bikin pesantren besar
santrinya ribuan. Lah pas sudah gede pondoknya, beliau punya putra punya putri, kudanya ngomong, kata ini di kitab ini cerita Pak Yai, saya emang gak ada yang dipotong-potong. Ini udah punya istri punya anak, jarang noel-noel kita lagi ya, katanya kita mau diajak dakwah nih, katanya gitu. Katanya Pak Yai Ahmad karena udah jadi Pak Yai sekarang lagi. Ush, udah diem aja. Pokoknya kamu taunya nanti dipakai buat agama. Lah mulai hari itu kuda nggak bisa ngomong lagi sampai sekarang, katanya. Jadi ini barokahnya orang yang pertama ayahnya korban buat agama. Yang kedua ibunya juga jaga harta suaminya sampai anaknya punya pangkat boleh ketemu Nabi Khidir. Oh kalau sekarang orang nyari tirakat ini, wirid ini, pen ini, ketemu Nabi. Ya kalau belum pangkatnya ya nggak kena gitu. Harus pangkatnya dulu nanti ketemu sendiri. Salah satunya yang masyhur diceritain. Ada beberapa 3 saya cerita lagi. Imam Nawawi. Imam Nawawi siapa Pak? Ibu nggak kenal sama Imam Nawawi. Imam Nawawi itu sama kayak Sayyidatun Hannah ibunya. Sayyidatun Hannah siapa Bu? Sayyidatun Hannah ini sering nama beliau itu dipakai di Belanda, di Australia. Artis-artis besar Belanda itu malah namanya Hannah. Hannah itu ada dalam Al-Quran. Siapa? Ibunya Sayyidatun Maryam. Neneknya Nabi Isa. Neneknya Nabi Isa. Beliau itu sodakoh biar anaknya buat agama. Ternyata pas lahir perempuan, tapi kata Allah nggak usah kecewa, perempuan ini beda. Walaupun perempuan ratingnya itu levelnya sama kayak nabi-nabi, udah tenang aja katanya. Lah Imam Nawawi itu ibunya kayak gitu. Habis anaknya dipondokin, nggak ditengok-tengok Imam Nawawi. Coba. Sampai Imam Nawawi ini jadi ulama terkenal fatwanya di mana-mana. Beliau itu izin sama Pak Yainya itu kangen mau nengok ibunya pulang. Lepas pulang ketok-ketok ke rumah kan udah dewasa, waktu dikirim masih kecil. Suaranya udah ngebas. Kalau saya suaranya belum ngebas Pak Yai. Punten, saya juga udah ke dokter tanya, udah umur 40 suaranya masih cempreng gini. Saya bilang, apa pita suara saya rusak apa gimana gitu. Mudah-mudahan sehat, tapi kata Pak Dokter sehat aja katanya gitu. Karena kebenaran kaki saya polio sebelah, jadi sehat, cuma kaki saya masih umur, kata Pak Dokternya masih umuran anak kelas 5 SD. Jadi mungkin pita suara saya ada sarafnya yang kena, makanya nggak ngebas ini suaranya. Punten. Mungkin kalau ada yang tanya, jenggotan kumisan tapi suaranya nggak ngebas. Saya juga udah periksa ke dokter Pak, tetap kata beliau nggak apa-apa, ya udah alhamdulillah masih bisa ngomong, alhamdulillah. Lah ini balik ke yang tadi itu, ketok-ketok ke rumahnya, ibunya Imam Nawawi itu malah kaget. Loh kok ada seorang ngebahas siapa? Siapa? Karena memang sunnahnya itu kalau perempuan, kalau ada yang ketok laki-laki yang dia nggak kenal nggak boleh lembut, malah Rasulullah marah. Siapa? Ya nggak boleh itu malah. Pokoknya harus galak. Siapa? Langsung begitu. Yang sunnahnya begitu. Kalian sering urut Mas Dura ini udah paham. Memang sunnahnya harus begitu. Imam Nawawi langsung nangis. Bu, kuloin Nawawi Bu, yang dulu pernah dipondokin sama ibu, ini udah gede, kangen pengen ngeliat ibu. Ternyata ibunya Imam Nawawi ini udah buta, udah sepuh. Saya sudah nggak punya anak, kata beliau. Loh, Imam Nawawi tambah nangis lagi. Kenapa Bu? Dulu mulai anak saya taruh di pesantren, saya tuh udah nazar sama Allah, ya Allah nggak usah pulang lagi sampai meninggal, udah nyebarin agama aja ke seluruh dunia. Saya nggak apa-apa, nggak punya anak, saya sedekah. Saya nggak punya apa-apa, cuma punya kamu. Kamu tak sedekahin sampai mati, ngurusin umat, jangan sampai umat itu kepleset di Siratal Mustaqim. Pokoknya tuh urusannya nanti kamu. Ibu cuma sedekah sama, udah nggak usah pulang, balik lagi sana keliling dunia. Ibu mati nggak apa-apa. Nggak ada yang kenal, nggak ada yang apa mati, nggak ada yang nguburin pun nggak apa-apa di dalam rumah. Yang penting kamu nyebarin aja.
Masya Allah, ibunya tuh sebegitu tirakatnya. Ini makan kadang sekarang sampai berantem sama pengurus pondok. Ini anak saya nggak boleh pulang, gimana ini? Izin lagi, ditarik lagi. Lah kalau gitu terus nggak kelar-kelar. Ibunya Imam Nawawi itu, Masya Allah, sebegitunya. Akhirnya Imam Nawawi nangis, pamit, Bu, kalau pamit ya. Beliau saking sibuknya sampai umur 40 tahun belum nikah, beliau udah nikah. Masya Allah. Juga Imam Syafi'i, abahnya yang udah terkenal kan Pak Ibu, kalau Imam Syafi'i itu bapaknya jualan permen depan sekolahan, yang ngapal Quran sama ngaji kitab. Habis gelar pas keluar banyak, ternyata yang keluar anak-anak kecil yang ngapal Quran sama ngaji wahyunya Rasulullah. Beliau merinding, nggak jadi jualan. Kata beliau, udahlah ambil aja semuanya. Saya nggak jadi jualan, lu buat semuanya aja. Makanya kata Pak Yai saya, tirakatnya orang dulu, makanya anaknya keren-keren. Lah Mbah Yai Deresmu termasuk, Masya Allah, Pak Yai saya juga cerita itu. Pak Yai saya itu, kalau yang saya tahu kan Mbah Yai itu istrinya ada beberapa gitu. Anaknya pun banyak, lebih dari 12. Itu ternyata Pak Yai cerita, abah saya itu kalau dengar ibu saya hamil dari dokter, itu beliau setiap harinya hatam Quran sampai anaknya lahir. Jadi udah di dalam kandungan telat 3 minggu. Itu mulai hari itu tuh tiap hari baca 30 juz sampai bayinya lahir. Mentirakat orang dulu, Masya Allah. Lah anaknya 12 lebih. Makanya anaknya jadi. Udah gitu syukurannya lagi pas akikoh. Akikohnya itu Masya Allah, kata Pak Yai saya, akikohnya itu 14 sapi Pak. 14 sapi yang gemuk-gemuk, yang mahal-mahal. Mungkin kalau sekarang kayak sapi limusin yang harga 100 atau 200 juta, atau yang berapa ratus juta kayak sapinya presiden, sapinya orang-orang kaya. 14 sapi. Sapinya yang nggak kelihatan tulangnya. Nih kalau jalan itu pantatnya gemoy. Kata beliau 14 ekor. Ini 2 ekor, ya Allah saya syukuran buat kesehatan anak saya. 2 ekor sapi lagi ini buat ilmunya anak saya. 2 ekor lagi buat jodohnya anak saya sama keturunan-keturunannya. 2-nya lagi buat tanahnya, 2-nya lagi buat akhlak sama temen-temennya. Makanya 14 sapi, satu sapinya 100 juta kali 14, 1,5 M lah. Itu buat tirakat. Makanya rata-rata kiai-kiai yang tirakatan ya anaknya temennya orang-orang keren, jodohnya juga orang-orang hebat, temennya juga orang-orang keren, ilmunya yo mantep, tanahnya dari ujung ke ujung, ilmunya nggak lupa-lupa. Ya kan kalau kita sekarang udah make kohnya kambing satu kurus, ditawar yang jual dari 3 juta sampai 1 juta, sampai yang jual nangis curhat ke Ustadz, Pak Ustadz itu orang nawar parah banget. Saya udah ngasih 3 juta ditawar 1 juta, katanya mahal itu katanya gitu. Udah gitu dia dari kambing satu yang kurus minta jodohnya anaknya bupati, minta hafid Quran nggak lancar apa pokoknya lancar 30 juz nggak ada salahnya. Anaknya kitab apa aja bisa. Enggak mimpi itu Pak Ustadz. Dia, iya mimpi itu kayaknya itu kudu diruqyah kali itu bapak-bapak. Lah makanya beda anaknya, hasilnya yang beda, korbannya beda, tabarokahnya juga beda gitu. Makanya Masya Allah. Ada lagi yang keren itu, terkenal juga Pak Yai cerita di Mesir. Ada raja besar, udah sering dengar mungkin ibu-ibu, bapak-bapak. Raja itu raja, duitnya emasnya bukan karungan lagi, gudangan. Gudangan. Beliau itu mondokin anaknya ke pesantren. Memang
rajanya ini orang soleh, rajanya orang soleh, dipondokin kebenaran. Itu anaknya raja ini kurang cerdas. Kalau kata anak-anak sekarang bilang mah rada lola dikit dah gitu. Kalau kata anak zaman dulu mah kayaknya sinyalnya masih 2G. Sekarang kan udah 4G katanya. Udah sinyalnya udah kuat nih, lolang apalagi aja nggak bisa ini. Singkat cerita, di pesantrenin Pak Yainya dapat pesan dari raja, dapat utusan, Pak Yai katanya besok raja mau silaturahim. Pak Yainya bingung sama ustadz yang ngurus anak tadi. Aduh, raja mau datang. Emang kenapa, kata Pak Yai? Pak Yai kan nyuruh saya megang beliau. Ini selama mondok di sini berbulan-bulan, setengah tahunan, apa aja nggak bisa. Saya nyampein ilmu apa aja nggak ada yang masuk. Saya bingung ini raja. Nanti kalau nanya saya mau ngomong apa, katanya. Kata Pak Yai, iya juga ya, aduh. Akhirnya raja datang. Ternyata kata Pak Yai saya, raja ini bawa gerobak yang besar, isinya emas semua. Itu kalau nggak salah dalam riwayat Pak Yai cerita itu 12 gerobak. 12 gerobak emas semua. Kalau sekarang mungkin 12 mobil pickup emas semua muncung. Satu mobil pickup emasnya muncung aja bisa sampai 1 T kali. 12 triliun dibawa ke pesantren. Tapi justru Pak Ustadz sama kiainya keringet dingin. Aduh, ini tanggung jawab bagaimana ini begini gitu. Masya Allah. Dah, Masya Allah. Akhirnya kata beliau tuh, Pak Yai punten minta panggilin anak saya boleh gitu. Saya boleh gitu. Jadi panggil. Satu-satu udah pusing gitu. Pusingnya tadi karena anaknya nggak bisa apa-apa. Akhirnya pas dia tanya, Masya Allah, dipeluk, dicium, sehat ya kata. Coba selama di sini ilmu apa yang udah didapat? Ini Ustadz sama Pak Yainya tuh keringet dingin itu, nggak bisa apa-apa ini anaknya. Cuma raja sabar, Masya Allah, tunggu lama. Udah lama, hampiran kayak setengah jam kurang, tiba-tiba anaknya ngomong, oh iya ya, saya inget, kata Pak Yai, perempuan itu kalau lagi halangan datang bulan nggak boleh sholat, katanya gitu. Masya Allah, kata ayahnya ini, kata raja, dipeluk, digendong, diciumin sama raja. Masya Allah, Pak Yai justru malah takut itu sama ustadznya. Beliau raja punten, gak apa-apa Pak Yai, gak apa-apa. Ini juga ilmu wahyu langit. Saya syukur karena anak saya itu memang gak tahu apa-apa di dunia itu, masalah wahyu gak tahu. Ini saya syukur, makasih banget Pak Yai. Ini pokoknya 12 kereta saya hadiahin buat Pak Yai semua. Masya Allah. Ternyata nyampe pulang, coba Pak Yainya itu dipintain izin sama raja. Pak Yai punten, anak saya boleh nggak liburan, saya ajak ke rumah, katanya. Oh boleh, silakan Pak. Silakan Pak Raja. Akhirnya di perjalanan ternyata Allah ini ngelihat korban ayahnya sama pesantren, sama jadi wali santri itu nggak ada prasangka jelek sama sekali sama pesantren pokoknya. Ya memang anaknya yang nggak bisa, jadi pesantren nggak dimarahin. Ya memang beliau tuh udah ikhlas, pesantren pokoknya udah ya, orang-orang soleh nggak bohong. Udah apa aja dikerahin, memang anaknya ya Allah dikasih segitu, ya beliau syukur. Ternyata di perjalanan, kata Pak Yai saya, ada ulama besar wafat. Karena Allah suka sama korban ayahnya, itu ulama tadi kan wafat. Ilmunya dipindah semua ke anaknya raja atau yang tadi putra mahkota.
Malam itu juga pinter, langsung bisa baca semua kitab apa aja beliau hafal. Dikabarin lah ke Pak Yainya sampai rumah istana. Kata Pak Yai, oh udah itu mah gak usah liburan. Sudah ngajinya udah kelar, udah pokoknya beliau jadi ulama aja pulang di rumah. Masya Allah. Cerita itu kita nih kalau nitipin anak di pesantren Pak Bu, pokoknya husnuzon aja. Insya Allah orang-orang pesantren itu udah kerja sebisa mungkin beliau. Wah kalau ada orang-orang yang bilang kemarin ini terkenal katanya EQ jongkok. EQ jongkok itu apa? EQ jongkok itu kalau menurut hadis al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu orang yang mikirnya itu nanti besok gimana di akhirat. Terus persiapan ke akhirat. Kalau orang yang nggak cerdas berarti orang yang nggak pernah persiapan akhirat. Jadi masa depan, masa yang akan datang itu sebetulnya bukan 30-40 tahun ke depan, bukan Ibu, Bapak, bukan. 40 tahun, 50 tahun ke depan mah bukan masa depan. Masa depan itu triliunan tahun habis ruh kita lepas dari jasad. Makanya tanah yang asli mah bukan di sini. Nanti tanah yang asli tanah yang ada di akhirat. Istri yang asli juga istri yang nanti sampai di surga ketemu. Lah kalau sekarang belum asli, ya kalau dari kitab tasawuf mah belum asli nih. Baru johirnya aja suami istri yang asli mantar ketemu dia. Heran kenapa? Karena ada hadis dari Kanjeng Nabi, kalau suami istri suaminya meninggal duluan, istrinya kok nikah lagi, di akhirat nggak akan ketemu suaminya jutaan triliunan tahun. Ya dia di surga nanti ikut suami barunya. Nah kalau di sini kita ngakunya istri, nggak taunya nggak ketemu di akhirat, kan berarti bukan istrinya di akhirat. Jadi istri yang bener mah istri yang ketemu lagi di surga. Makanya kata Rasulullah kalau udah ditinggal suaminya, ada yang ngelamar, lihat kira-kira amalnya ini lebih bagus nggak dari suami yang pertama. Kalau kira-kira bagusan yang pertama, yang kedua model ganteng sama kaya doang mah jangan. Sebentar dunia mah nggak sebentar. Mungkin kalau ditanya bapak-bapak juga kayaknya baru kemarin masukin anak sekolah ya, tiba-tiba anak udah gendong anak. Nggak kerasa kan perasaan mah, baru kemarin diajarin pakai baju, tahu-tahu sekarang udah makain baju anaknya, nggak kerasa sama. Makanya pokoknya mah negeri akhirat mah negeri yang beneran. Lah sekarang tinggal mikir aja, kira-kira di surga ini tanah kita ini udah berapa jengkal coba. Udah berapa jengkal, susah. Lah kalau mau tirakatan sendiri monggo. Kalau mau tirakatan sendiri monggo. Cuma tirakatan sendiri itu kalau ikut ulama-ulama apalagi ngaji serem banget tuh tirakatnya. Ya tapi yang penting pokoknya ada yang paling ringan juga gitu. Cuma kalau mau jadi sultan yang nggak kenal ulama, mau jadi sultan akhirat tapi jauh dari ulama, ini syaratnya susah. Kalau syarat jadi sultan yang paling gampang itu cuma kenal sama ulama aja. Kalau nggak kenal ulama tuh tirakatnya susah. Tirakatnya itu yang pertama kan ada takwa itu dibagi 3. Takwa itu dibagi 3. Takwa yang paling ringan itu apa? Takwa yang paling ringan amal apa aja kalau salah takut dihukum Allah. Saya emang nggak mau maksiat, ntar dipukulin sama malaikat sama Allah dikirim ke neraka. Jadi amal karena takut, amal karena takut. Ya itu juga udah bagus, udah masuk surga. Cuma ya surganya nggak tahu ada tendanya apa enggak, istananya dari tembok apa enggak. Ya kalau kata orang-orang udah masuk surga ya udah alhamdulillah lah di emperan rumput ge. Yang penting mah nggak masuk neraka. Pokoknya ya udah dah nggak apa-apa, kata panas-panasan di surga, yang penting nggak kena neraka.
amalan itu karena takut. Makanya kalau ada amal takut karena Allah itu ya bagus, tapi dia takwanya takwa biasa aja. Takwa biasa aja. Kayak ada pekerja, bosnya datang, ada bos, rapi, rajin nih. Bos nggak ada mah, ngerokok lagi. Lalu bos pulang, yang penting mah kelar lah, target 2 hari kok. Ini masih lama. Jangan capek-capek, kalau kita capek mah yang kaya bos katanya. Kita mah tulangnya bengek, ntar dipijitin, minum tolak angin. Yang jalan-jalan mah bos. Kita tambah miskin, bos mah tambah kaya. Itu biasa aja kan. Ntar juga kalau dia udah kaya, kita udah capek, nggak bisa kerja, udah tua, paling dibuang ganti karyawan baru. Terima kasihnya, ya paling dikasih motor 1, makasih ya Pak. Udah habis itu kita mati, tinggal udah katanya. Udah nyantai. Itu sama kayak orang amal gitu. Kalau takut sama Allah doang amal ya begitu aja. Tapi itu gue udah tinggi, hidupnya nggak maksiat sampai mati. Yang kedua apa? Yang kedua juhud. Takwa itu tingkatan keduanya juhud. Kata Imam Ghazali dari Kiai Gus Yusuf yang pernah beliau diundang beliau ke sini. Yang kedua tingkatan juhud. Tingkatan juhud itu bukan tingkatan tinggi. Kalau kata Imam Ghazali, tingkatan juhud itu malah masih tingkatan sibuk katanya. Kenapa? Jadi kalau nggak ada dunia dia nyantai, tapi kalau dunia datang pusing. Waduh, saya punya emas, saya punya mobil, saya punya truk, saya punya kebun, saya punya jati, saya punya emas, saya punya bener. Wah, akhirnya dibuang-buang. Nggak fokus kalau punya harta itu sama Allah, nggak fokus. Ya kelihatannya keren kalau orang nggak ngaji mah, udah keren dia juhud. Padahal kalau kata Imam Ghazali ngaji kita biasa aja. Tingkatannya nggak hebat-hebat amat. Kenapa? Ya kayak ini aja. Mohon maaf ini. Ada orang sama suami istri lagi jalan-jalan. Ya namanya pengen liburan ke luar negeri, pasti kan pengennya nyantai aja berdua sama pasangannya, jalan ke sana, jalan ke sini. Tapi setiap detik wartawan itu sampai 500 orang ngikutin dia. Duduk di wartawan, difotoin, di video, makan, kira-kira enak nggak kayak gitu? Ya nggak enak. Makanya orang juhud tuh kayak gitu. Walaupun kelihatannya dia orang hebat, tapi tingkatannya sebenarnya masih di bawah orang juhud itu. Kenapa? Karena fokus sama Allahnya masih sibuk. Tapi kalau yang paling tinggi takwa itu derajat, nama derajatnya istighna. Istighna ini apa? Yang di hatinya tuh ada nggak ada biasa aja. Punya duit triliunan biasa, nggak ada duit juga biasa. Hatinya tuh nggak sibuk, ya udah sama Allah aja. Makanya Imam Syafi'i waktu beliau belum jadi ulama besar, masih awal jadi ulama besar, beliau tuh sempet agak sedikit heran sama temen almarhum gurunya. Karena beliau itu saking kayanya waktu silaturahim, itu baru buka pintu yang berserakan bukan debu tapi emas lempengan. Terus di mejanya ulama itu bukan kitab, malah emas numpuk banyak gitu. Beliau lagi ngitung. Imam Syafi'i datang duduk begini. Tapi ya beliau namanya ulama, beliau diem aja. Akhirnya kata Pak Yai tadi, ngapain? Katanya. Kalau orang Betawi makan begitu bilangnya Syafi'i PI. Ngapain? Katanya. Heran. Iya Pak Yai, ulama duitnya banyak, gimana ini Pak Yai? Katanya. Emang Imam Syafi'i masih kecil waktu itu, belum jadi wali besar. Kata Pak Yai, saya nih sama Allah kebenaran dikasih rezeki hati soleh. Saya tuh insya Allah nggak ada keinginan maksiat, nggak ada keinginan nakal. Makanya mungkin sama Allah dikasih ini berlimpah. Coba kira-kira menurut kamu, kalau emas yang ada di depan kamu semua ini berapa ratus kintal dipegang sama ahli maksiat, apa nih jadinya Mas? Oh iya juga ya Pak ya, pasti bakalan bangun tempat-tempat nakal. Lah iya makanya sama Allah dikasih ke saya pegangin, malah saya bikin. Kalau ada orang mau bikin madrasah saya kiri, mau bikin apa saya. Coba kalau yang megang orang nakal,
Berarti kalau orang soleh sama orang istighna itu punya harta baik nggak? Ih, katanya. Oh iya Pak, ya udahlah dipegang Pak Yai aja katanya gitu. Jadi orang takwa itu mau ditinggal di tengah lautan juga baik, ditaruh di atas gunung baik, taruh di kota baik, taruh di kampung baik. Makanya ulama itu masya Allah. Makanya kata Pak Yai saya, ulama tuh nazrul ulama khairu min ibadati mundu wiladatika hatta mautika. Jadi mandang ulama karena cinta aja, itu orang kalau ibadah seumur hidup nggak istirahat, nggak makan, nggak tidur, itu kalah sama mandang wajah ulama. Makanya saya itu seneng banget kalau ada ngaji-ngaji ngikut. Seneng aja mandang wajah ulama tuh masya Allah. Sampai Pak Yai saya itu pernah cerita, tadi kan udah bahas tentang santrinya, nah ini kan kata Pak Haji tentang ulamanya. Itu sanu Pak Haji, ada riwayat dari Pak Yai itu, kata beliau di akhirat itu ada cerita orang itu pokoknya nggak punya kebaikan sama sekali, ditimbang itu yes pokoknya udah dapat buku langsung aja monggo tempatnya di neraka. Cuma pas mau masuk kata Allah, tahan dulu itu orang, tahan, sayangnya Allah sama kita, tahan tuh hamba saya tahan. Kata Allah ntar dulu jangan nyebrang sirat. Iya emang kenapa? Kata Allah, kamu pernah buat baik nggak? Apa ya saya buat baik? Kayak nggak ada dah, sampai meninggal emang asal katanya gitu. Ini bab ulama, beda bab sholawat, beda bab tahlil, beda. Ini bab tentang ulama. Nggak punya katanya. Sampai mati itu kira-kira pernah pesantren nggak? Katanya gitu. Karena orang mandang wajah ulama aja pahalanya sebegitu, apalagi duduk ngaji sama ulama. Katanya. Enggak, saya sampai mati nggak pernah pesantren, nggak kenal. Emak saya nggak pernah kenalin sama kiai katanya. Nggak kenal. Ya udah, kalau misalnya nggak pernah pesantren, pernah nggak duduk ngaji waktu ada undangan kiai ke kampung kamu ikut majelisnya, walaupun cuma duduk-duduk doang, dagang-dagang apa gitu di pojok belakang gitu katanya gitu. Enggak juga, saya nggak pernah datengin mau kiai ceramah model bagaimana, jangankan duduk sama jualan, lewat aja saya nggak pernah, sampai mati nggak pernah katanya gitu. Ya udah, kira-kira punya temen ustadz enggak? Walaupun ustadznya ini ya jadi ustadz karena kelamaan aja di pesantren, pinter mah enggak juga gitu. Pokoknya ya ustadz gitu. Ini ustadz ini pernah ngaji sama Pak Yai, walaupun ustadznya biasa aja, nggak pinter-pinter amat gitu. Kebenaran sampai meninggal saya nama ustadz aja nggak ada yang kenal katanya gitu. Ini cerita dari gurunya beliau Said Muhammad Alawi yang di Mekah. Kebenaran pernah ziarah beliau juga itu waktu di Makla ya. Itu pas ke sana itu masya Allah kubur beliau. Terus ditanya lagi lah, kalau ya Allah katanya teman ustadz kayak nggak punya katanya gitu. Ya udah kalau nggak punya, nih tanya nih sama dia terakhir, coba tanya nih. Pernah nggak seumur hidup sampai meninggal itu silaturahim ke rumahnya Pak Kiai bawa hadiah katanya. Gitu. Saya kebenaran sampai mati nggak tahu rumah kiai siapapun. Jadi nggak pernah silaturahim, nggak pernah saya mah, pokoknya nggak pernah, nggak kenal. Masya Allah, hidupnya gimana itu ya Pak? Sampai bawa hadiah juga nggak pernah katanya gitu. Akhirnya, tapi Allah masih sayang sama dia karena Allah maha tahu kan, manusia melupaan orangnya. Kata Allah, ntar nggak usah dibawa ke neraka, coba tanya aja terakhir. Ya udah, ini terakhir kata Allah, pernah nggak masuk ke rumah ulama? Katanya. Yang ulamanya ini memang ulama diangkat Allah, bukan ulama diangkat orang kampung, bukan dijadiin orang kampung Pak Yai enggak, emang di langit dia ulama. Enggak, diem dia, lama itu dia. Oh malaikat, itu pernah
waktu hidup itu sekali kayaknya. Saya ini punya kambing. Kambing saya hilang satu. Saya cari berapa kampung tuh, enggak ketemu. Ternyata pas saya tanya ciri-cirinya sama orang kampung, kata orang kampung, masuk ke halaman rumah ono katanya gitu. Akhirnya saya nggak izin lagi, masuk aja ke situ, tapi nggak ke rumah. Akhirnya saya ketemu kambing saya lagi makan di situ. Saya bopong aja orang anak kambing. Pas keluar kata orang-orang, kamu masuk ke ulama besar itu halamannya doang. Udah rumah Pak Yai. Iya, saya nggak tahu Pak Yainya mana. Pak Yai lagi dakwah. Ya udah nanti kalau ketemu saya mau minta izin maaf. Cuma itu doang kayaknya malaikat pengalaman saya dilaporin lah ke Allah. Kata Allah, karena cintaku kepada ulama, walaupun kamu nggak sengaja masuk ke halaman rumah ulama, dosa kamu hilang, masuk surga sekarang. Coba bayangin. Main doang Pak, lewat pagar. Itu berkahnya ulama kayak gimana coba. Apalagi yang anak mondok. Terus ulama sekarang banyak dijauhi ini, kalau bukan grupnya Demit itu siapa? Karena ulama itu kalau udah ngomong Demit takut maksiat puluhan tahun, denger ulama langsung bersih dosanya semua. Makanya barokahnya ulama. Nggak sengaja mampir doang. Makanya mudah-mudahan anak keturunan kita ini sama Allah dipilih. Karena kata Allah Subhanahu wa taala itu di alam ruh, kata kiai saya itu, kamu dipilih sama Allah, ya dipilih. Termasuk yang orang tuanya anaknya ditakdirin pesantren, itu memang pilihan Allah, ya kamu orangnya, dan Allah cuma mau kamu, nggak mau yang lain. Makanya yuk Pak Haji bikin madrasah Ustaz ini, Masya Allah ini. Baik pahalanya segede apa ya, Masya Allah. Cuma ada cerita dikit tambahan Pak Ngapunten. Pak Yai saya itu yang pernah ngaji sama Habib Dalwa itu, pondok-pondok habaib besar. Itu ada wali besar. Itu beliau tuh ngelihat ada anak muda nggak maksiat, tiap hari hatam Quran, wiridnya ribuan, nggak maksiat, 4 tahun itu. Ini karena beliau nih orang ahli makrifat, itu beliau ngelihat derajatnya nggak naik-naik, stuck di situ aja ini anak muda. Akhirnya dideketin sama Pak Yai tadi. Nak, Bapak masih hidup, Bapak? Katanya gitu. Mama, saya udah meninggal semua, katanya. Kuburannya di mana? Ajak saya yuk. Ayo, ajak saya. Kata Pak Yai gitu. Pak Yai jalan. Ditunjukinlah batu nisan. Beliau orang ahli ma'rifat. Itu dibukul batu nisannya sama beliau. Pak Yai, Pak, Pak. Ya Allah tolong bangunin. Mulu alam anak terus kaget, keluar bapaknya itu, rohnya dari kuburnya. Pak, ini anak bapak 4 tahun nggak maksiat, tiap hari saya lihat hatam Quran 30 juz, wirid ribuan, tapi stuck di situ aja, derajatnya nggak naik-naik. Mestinya jadi wali ini Pak. Orang kayak gini mestinya jadi wali. Kenapa emang? Kenapa katanya? Kenapa? Coba, mesti ada sesuatu ini katanya. Ini diceritakan sama wali-wali besar, Pak. Ceritanya nggak bohong, demi Allah beneran cerita. Pak Yai, saya tuh waktu masih hidup mangkel. Dia tuh kalau apa-apa debat mulu sama saya. Cuma saya sampai keburu mati belum maafin. Saya sampai ke kuburan ke bawah, dia juga belum minta maaf. Udahlah saya biarin aja. Hush, gitu langsung sama Pak Yai. Kamu juga yang rugi. Coba kalau kamu maafin dari dulu, anak kamu udah jadi wali dari 4 tahun yang lalu. Kamu tuh dapat transferannya. Cuma lihat kubur kamu segitu-gitu aja kan derajatnya. Coba dari 4 tahun lalu. Si Sayyidina Ali sama siapa Sayyidina Abu Bakar. Itu waktu ditawarin Islam sama Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar mah belum ditawarin udah asyhadu alla ilaha illallah asyhadu annaka Muhammadar Rasul. Sayyidina Ali cuma begini doang waktu ditawarin.
Ikut Islam yuk. Beliau mau, udah ada di hati. Cuma nengok bapaknya dulu, kayak minta izin gitu. Kata bapaknya, udah ikut. Begitu aja kata Sayyidina Ali, saya nggak bisa ngelihat surganya Sayyidina Abu Bakar di surga. Nah ini 4 tahun ketinggalan nih coba. Coba 4 tahun kalau dia ini udah jadi, udah maafin aja lah sekarang. Masya Allah. Ya udahlah Pak, saya maafin sahabat. Langsung anak itu nangis. Langsung detik itu juga Allah angkat jadi wali. Makanya kita yang mumpung masih hidup, pokoknya sekarang ikhlasin anak-anak Pak. Anak-anak kita biar sama Allah ini dikasih rezeki jadi orang soleh. Pokoknya ikhlasin aja ya Pak ya. Mungkin saya perwakilan dari anak-anak bapak yang masih muda. Oh yang gerinjel ya udah ikhlasin. Kenapa? Itu transferan kita itu Pak, transferan kita. Kalau barokah itu ada lagi cerita wali murid. Ini dakwahnya kayak yang tadi jenengan cerita Ustaz Abu, nggak diamplopin mau, masya Allah orang Jakarta. Nah ini Pak Haji Punten, muridnya Imam Malik dikirim ke satu daerah suruh ceramah. Ternyata beliau itu waktu berangkat asar habis ngisi sampai habis isya mau pulang, ternyata nyebrang sungai yang waktu nyebrang itu mungkin masih sedengkul. Lah pas pulang itu kalinya udah naik sampai pohon kelapa aja tuh daunnya nggak kelihatan, jadi nggak bisa pulang beliau. Ini yang cerita Kiai Taufiq Mawardi almarhum, beliau masya Allah, Allah marham, semoga beliau kuburnya di sana terang, kita dapat barokahnya. Beliau kebetulan besanannya Pak Yai kami di Temburu. Beliau cerita itu nanti pas mau nyebrang pulangnya nggak bisa beliau. Jadi ini cerita Ustadz baru yang nggak diamplopin. Lah mau pulang nggak bisa nyebrang. Beliau jalan, mudah-mudahan ada jembatan gitu. Sampai berkilo-kilo nggak ada juga. Sampai matahari itu udah nggak kelihatan, mega aja udah nggak ada. Singkat cerita tiba-tiba beliau udah lewat ada kampung tapi semua rumah gelap semuanya. Yang nyala cuma satu. Rumah banyak, gelap semua. Yang nyala cuma satu. Akhirnya beliau ke situ silaturahim. Assalamualaikum. Akhirnya keluar mbah udah tua, sepuh perempuan. Waalaikumsalam, masuk. Ya, jauh ya. Habis ngaji nggak bisa nyebrang ya. Kalinya naik ya katanya. Mbah, udah nginep aja di Mbah sini dulu. Mbah juga sendirian udah sepuh, biar Mbah tidur di belakang, kamu tidur di sini. Tunggu bentar ya, mau sholat mau apa ntar Mbah siapin airnya, terus dikasih makanan rebusan. Dah istirahat tidur situ. Mbah, singkat cerita subuh beliau sholat subuh, terus ngobrol. Habis subuh masih ketemu Mbah sepuh, Mbah Putri tadi. Mbah ini terima kasih banyak, saya mau pamit, airnya udah surut mau pulang katanya. Oh iya, Mbah saya ini masya Allah di riwayat tuh, saya memang habis diundang ngajar, cuma demi Allah saya tuh nggak dikasih apa-apa pulang. Jadi mau balas Mbah ngasih makanan sama numpang nginep, demi Allah Mbah saya nggak punya apa-apa buat balas gitu. Cuma ini Mbah mau minta tolong apa tak tolongin pokoknya. Cuma kalau ngasih uang, demi Allah saya nggak megang Mbah katanya. Gak popo, gak apa-apa. Lah Mbah, ini nitip pesen apa? Oh ya udah, titip aja. Saya punya anak di seberang. Cari aja namanya bilang. Oh nama jenengan saya orang kampung sono biasa manggil saya itu Mbah Kulhu. Mbah Kulhu. Ya Mbah Kulhu. Amit Mbah panut diwangsul, monggo. Akhirnya beliau nyebrang pulang. Dicarilah ke kampung itu karena beliau utang budi kan mau balas. Ketemu, anak di mana? Oh anaknya Mbah Kulhu yang masya Allah. Bang, udah pesen titipan dari ibu antum gini, masya Allah saya disediain makan, sediain minum, rumahnya ini masya Allah nyala sendiri ini. Nangis Masya Allah. Loh kenapa?
Ustaz, ibu saya itu udah 4 tahun yang lalu wafat. Dan itu tuh makam umum. Itu pemakaman umum. Loh, Masya Allah, saya lihat rumah semua kok. Itu yang nyala rumah ibu kamu. Iya, emang ibu terkenal itu tirakatnya kalau lagi udah enggak udah menopause itu beliau tiap hari kulhu, nggak berhentinya kalau sholat doang sama tidur. Kalau nggak tidur tuh kulhu aja, kulhu sampai meninggal. Masya Allah, muridnya Imam Malik, wali besar itu sampai saya yang ngaji apa kitab saya nggak tahu, ternyata masih kalah tirakatnya sama Mbah Kulhu. Beliau udah wafat tapi masih bisa ngasih makan ulama, masih bisa jamu, masih bisa nginep. Mudah-mudahan kuburan kita nanti kalau udah jadi kuburan masih bisa jamu orang. Kalau orang nggak ngerti alam gaib, yang nggak ngerti gini nggak punya tirakatan. Tapi ini dialami langsung sama muridnya Imam Malik. Coba mudah-mudahan tirakatan kita juga bisa nolong orang. Ini kayaknya udah siang Pak Ji, udah kelamaan. Amit Pak, nanti kalau mau tambah cerita monggo, saya masih di sini. Kalau mau nanya silahkan. Ini cuma cerita-cerita karena kenapa tadi kata beliau tanggal 22 Oktober, ternyata memang tanggal 22 Mbah Yai Hasyim Asy'ari ini ngirim surat ke semua pesantren sak Jawa sampai ke Madura, disuruh bantu untuk ngusir orang-orang kafir yang mau megang Jawa. Jadi Lirboyo dikirimin surat, pesantren-pesantren dikirim surat. Nah itu beliau ngirim suratnya tanggal 22 Oktober. Makanya ahli sejarah akhirnya menentukan 22 Oktober Hari Santri Nasional. Santri itu kalau kata Pak Yai saya waktu beliau tanya sama Mas Yai di India, artinya itu kalau bahasa Sangsekerta orang suci. Santrinya aja suci kalau doa. Jadi santri zaman dulu yang jabatannya santri, kalau ini saya malu dibilang Ustadz Bayai, wah sama santri kalah. Santri itu tandanya santri beneran di langit itu, kata Pak Yai saya. Baru angkat tangan tuh 7 lapis langit kebuka, nggak ada hijab. Itu santri beneran. Jadi santri itu ya mau gimana 7 lapis langit kebuka, belum gelar sejadah ya apa maunya, kata Allah mau apa? mau apa? Ini baru santri, belum ustadznya, belum kayak apa lagi wali santrinya. Makanya Masya Allah, mudah-mudahan kita dapat barokahnya. Saya juga dihitung mudah-mudahan senang sama santri kita, minimal itu kata Pak Yainya, Pak Yai saya tirakatnya tuh pokoknya ya udah kalau nggak punya amalan apa-apa yang bisa dibanggain di akhirat, yang penting pernah punya temen orang soleh aja. Kata Mbah Yai Hamid Pasuruan, tirakat orang tua pokoknya hatinya jangan sampai pernah nggak suka sama orang. Nanti Allah tak kasih rizki anak ulama. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah, maaf lahir batin. Mudah-mudahan doain saya pulang baliknya bisa silaturahim lagi ke sini. Mudah-mudahan Allah kasih berkah semuanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sabiqil khalqi nur wa rahmatil amilina dhuhuru adada man madha min khalqika wa man baqiya wa man sa'ida minhum wa man saqiya salatan tastaghriqul 'adwa wa tukhitu bil had salatan la ghayata laha wa la muntaha wa lan qadwatan lana biha min karda salatan daimatan bi dawamik baqiyatan bi baqa'ik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin alladhi mala'ta qalbahu min jalalik wa 'aynahu min jamalik wa asbaha farihan mu'ayyadan mansura wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima alhamdulillahi zalik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sabiqil khalqi nur wa rahmatil alamin dhuhuru adada man madha min khalqik wa man baqiya wa man sa'ida minhum wa man saqiya salatan tastaghriqul 'adda wa tukhitu bil had salatan la ghayata laha wa la muntaha wa la qidwatan illa nabiha min kardu salatan daimatan bi dawamik baqiyatan bi baqaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alladhi mala'ta qalbahu min jalalik wa 'ayna min jamil fasbah farihan mu'ayyidan mansura wa la alihi wa sahbihi alhamdulillahi zalik. Ini kata Pak Yai saya, kalau tadi dibaca 100.000 dosa besar kita itu sama Allah dihapus. Mudah-mudahan dapat pahalanya. Ya Ibu Bapak kalau ada salah mohon maaf ya Pak Bu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Ustaz Zafi